Andai kata tidak ada air, tidak kita temukan air di sekeliling kita, di mana jarak kita dengan air itu lebih daripada loncatan anak panah yang dipanahkan. Maka pada saat semacam itu boleh melakukan tayamum. Jadi di tempat ilmu tinggal ini nggak ada air. Namun ketika dipanahkan sesuatu, ya dipanahkan anak panah itu jatuh, di sana ada air. Itu tidak wajib kita ngambil air itu untuk wudhu. Kita pada saat itu diperbolehkan tayamum. Tapi kalau kurang daripada jarak tempuh anak panah itu ada air, kita wajib mencarinya. Jadi nggak harus tidak punya air sama sekali. Airnya jauh pun, itu kita boleh tayamum. Dan tayamum itu tidak hanya sekedar beralasan tidak adanya air. Tayamum itu dilakukan salah satunya penyebabnya adalah karena takut menggunakan air. Takut menggunakan air maksudnya apa? Andai kata kita menggunakan air kita sakit, luka kita tambah parah, dan lain sebagainya. Maka pada saat itu tayamumlah, bertayamumlah. Faida wajadal ma, andai kata nanti orang muslim sudah menemukan air, maka dia harus menggunakan air sebagai bersesuci. Tidak boleh menggunakan tayamum. Pun juga halnya sama, manakala nih kamu sekarang tidak punya air dan pada saat sekarang ini kamu melakukan wudhu. Wudhu kemudian sholat, di tengah-tengah sholat kok ternyata hujan. Maka secara otomatis tayamummu batal. Sehingga sholatmu juga batal. Kamu harus wudhu saat itu, baru kemudian sholat lagi. Tidak hanya hujan, andai kata kamu tayamum, kemudian sholat. Pada saat itu tidak ada air. Kemudian ada orang membawakan air. Baik itu beli atau gratis. Pada saat itu batal juga. Nah kalau beli, harganya tentunya yang normal. Kalau yang tidak normal, nggak apa-apa kita tayamum. Paham? Dia kata kekurangan air, tapi harganya itu mahal airnya. Kalau biasanya satu jerigen itu hanya 20.000, 10.000. Oh pada saat itu 1 juta, wis nggak usah pakai air. Ya atau tidak 1 juta, yang nggak normal contohnya 100 ribuan deh kata. Itu kan berat itu, ya sudah kita tayamum saja. Ya, nah pun juga sama, ada air. Tapi andai kita gunakan air itu untuk wudhu, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa masak, atau hewan kita tidak bisa minum. Maka bagaimana? Apakah kita gunakan air tersebut untuk wudhu, atau untuk minum kita, untuk masak kita, atau untuk hewan kita? Gunakan air tersebut bukan untuk wudhu, untuk makan kita, makan hewan kita, dan minum hewan kita dan kita. Paham? Nah hal yang sama andai kata air itu hanya untuk minumnya hewan. Ya untuk hewan saja, nggak usah dipakai untuk wudhu. Jadi di situ hifdun nafas itu lebih utama dibanding ibadah wudhu. Hifdun nafas, menjaga jiwa raga, itu lebih utama dibanding mengerjakan ibadah wudhu. Apa itu hifdun nafas itu? Hifdun nafas itu bagian daripada maqasidus syariah. Jadi hukum Islam harus sesuai dengan 5 pokok tujuan daripada hukum Islam itu. Apa saja 5 pokok hukum Islam itu? Yang pertama, hifdul mal, menjaga harta. Hukum-hukum yang dibuat oleh Islam tidak boleh bertentangan dengan menjaga harta. Contoh, memerdekakan budak. Saat Islam datang dan budak waktu itu dipergunakan oleh
orang jahilah dan mereka sudah masuk Islam bahkan waktu itu. Maka dalam Islam pada saat itu tidak langsung budak itu diperintahkan untuk dimerdekakan. Tapi dengan iming-iming. Man a'taqo a'taqallahu minan nar. Barang siapa yang memerdekakan budak, maka orang tersebut akan dimerdekakan dari api neraka. Nah, kemudian ada budak mukatab, ada budak mu'abbad. Terus kemudian ada pemerdekaan budak yang wajib. Kapan itu? Manakala membayar kafarat. Jadi nggak langsung Islam datang menghapus perbudakan. Berbeda dengan pas waktu Islam datang menghapus judi dan minuman keras. Nah, menghapus perjudian dan minuman keras itu karena satu, perjudian itu tidak sesuai dengan prinsip hifdul mal. Kemudian minum minuman keras itu tidak sesuai dengan hifdul akal. Jadi semua hukum itu pokoknya adalah 5 makosid tadi. Yang pertama tadi apa? Hifdul mal. Yang kedua hifdun nafas, menjaga jiwa raga. Sehingga kita tidak diperkenankan oleh Islam untuk membunuh kecuali kisos. Kenapa kisos waktu itu diperbolehkan? Karena waktu itu orang membunuh semaunya sendiri. Gak ada hukum waktu itu. Sehingga kalau tidak tegas hukumnya, kalau nggak bunuh dibalas dengan bunuh, maka tetap akan terjadi banyak pembunuhan. Sehingga harus ditetapkan hukum kisos. Hifdul mal, hifdul nafas, hifdul akal, menjaga kesehatan akal. Dilarang kita minum homer, diperintahkan kita untuk belajar. Tholabul ilmi faridotun ala kulli. Gitu. Terus yang ketiga adalah hifduddin, menjaga agama. Menjaga agama itu dengan cara apa? Menjalankan agama. Ingat itu. Bukan menjaga agama itu berperang. Menjalankan agama itu adalah beragama. Nah, menjaga agama itu adalah menjalankan agama. Jadi nggak berperang. Kalau kamu sebagai orang Islam menjaga agamamu dengan apa? Sholatmu, zakatmu, puasamu, hajimu, dan akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu menjaga agama. Sementara perang itu terpisah daripada menjaga agama. Lebih daripada itu, kalau perang itu di dalam Islam bukan menjaga agama, tetapi membela diri dari usikan non-muslim atau musuh Islam. Membela diri. Kenapa kita wajib membela diri? Hidun nafas. Nah, oleh karena itu sekarang kamu sudah tahu bagaimana menjaga agama. Termasuk menjaga agama adalah mengembangkan keilmuan agama. Kamu belajar saat ini sedang menjaga agama. Maka kategori kamu saat ini itu bisa masuk asnaf 8 zakat itu. Kategorinya adalah Ibnu Sabil atau Sabilillah. Ibnu Sabil dikategorikan Ibnu Sabil manakala kita berjalan untuk menuntut ilmu. Kalau Fisabilillah kita sedang berjuang untuk mempertahankan ajaran-ajaran agama dengan kepintaran kita, mempelajarinya kita terhadap agama. Hibdul mal, hibdul nafas, hibdul akal, hibdul din. Yang terakhir, hibdun nasal, menjaga keturunan. Menjaga keturunan di dalam Islam dengan diwajibkan atau disyariatkannya kita untuk melakukan pernikahan. Dan dilarangnya kita untuk melakukan perzinahan. Andai kata zina itu diperbolehkan. Satu keniscayaan orang tidak mau banyak anak. Pada saat itu mereka akan berpikiran, kalau saya berzina,
nanti kalau hamil, saya harus bunuh anak itu. Nah, oleh karena itu dilarang berzina. Nah, apakah itu saja efek dari perzinahan? Ya tidak. Ketidakstabilan sosial nanti akan juga terjadi, di mana istri orang lain atau orang yang dicintai oleh orang lain dizinai begitu. Apa enggak marah dia? Nah, dengan itu dijaga oleh Islam. Nah, inilah Islam. Jadi Islam itu hukum-hukumnya mengedepankan maqasidus syariah. Sehingga tadi saya katakan kalau kita mengaitkan tentang wudhu pada saat kita hanya memiliki air yang sangat sedikit, yang air tersebut hanya bisa untuk kita minum dan makan, tidak bisa untuk wudhu, maka kita tayamum waktu itu. Tidak usah gunakan untuk wudhu. Padahal makan itu bukan ibadah menurutmu. Wudhu itu ibadah. Nah, dalam kaitan ini, wudhunya dikalahkan. Airnya digunakan untuk makan. Wudhunya digantikan dengan tayamum.